penting kita tenang, nggak usah penjual itu. Usahakan diri sendiri. Dia juga belum tentu seperti itu. Saya kira demikian. Ya, tapi kita harus hormati satu sama itu cara pikir orang. Yang penting nggak ngusik kita, ya monggo ngusik pun kita harus apa? Sabar. Karena agama titik tolaknya bukan kekerasan tapi kelembutan. Lembut lahir dari sebuah budi yang telah mengalami proses pematangan jiwa. Saya kira demikian. Silahkan yang lain. Perkenalkan, nama saya Vicky Retnowati. Pertanyaan dari saya kepada Bu Nabi, tadi disampaikan tentang upacara ngaben yang tentu kalau di Banyuwangi ini ya sudah dilaksanakan, mungkin meski masih sebagian kecil, termasuk juga dengan pengentas-ngentas. Yang ingin saya tanyakan, masih banyak juga dari umat kita, umat Hindu yang masih mungkin belum melaksanakan ngaben tetapi masih melestarikan yang namanya upacara yang wujudnya selamatan 3 hari, 7 hari, sampai 1000 hari. Nah, bagaimana dengan tradisi seperti ini menurut pandangan Hindu? Mungkin kami butuh sekali pencerahan tentang itu. Demikian pertanyaan dari saya sampaikan. Om Santi, 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 Om. Ya, Retno ya, ada selamatan. Mari kita lihat. Manusia tidak bisa lepas dari budaya. Betul nggak? Karena budaya itu instrumen alat untuk melangsungkan hidup. Di Bali ada wacana, nanti hilang adat budaya. Mana ada adat budaya hilang? Berubah ya. Dulu di Bali orang Melasi jalan kaki, sekarang naik mobil. Bahkan hari pertama, bahkan ada yang trans, Kerawang tidak mau naik mobil. Lama-lama umatnya capek jalan kaki, mau dewanya naik mobil. Kan pergeseran tuh. Dulu orang Bali sembahyang, orang ono klambine kan pakai baju. Jadi apa? Budaya untuk melangsungkan hidup. Tetapi karena agama memberikan arahan hidup, maka hendaklah budaya mencerminkan implementasi dari agama. Karena agama tidak bisa hidup tanpa budaya. Mana agama yang tidak menggunakan budaya? Bahasa kerennya dalam Paul Tillich, melalui agama budaya bermakna. Tanpa agama budaya tidak akan bermakna. Melalui agama, budaya itu bermakna. Melalui, ya, saya ulang, melalui agama, budaya memiliki makna. Melalui budaya, agama itu memiliki bentuk. Bahkan dalam ilmu antropologi, budaya yang paling tua, paling tinggi statusnya di antara perkembangan religi. Religi bentuk awal agama. Maka saya katakan, melalui budaya agama memperoleh bentuk, melalui agama budaya memperoleh makna. Tinggal tugas kita sekarang, adakah budaya ini mampu mengakomodasi, mengejawantahkan nilai agama? Karena jelas di dalam Hindu universal, ketika kita lahir adalah penderitaan sengsara, adakah upacara pengembalian itu melakukan penyucian terhadap roh? Pertanyaan saya, karena saya bukan hidup di komunitas yang selamatan 3 hari dan sebagainya sampai 1000 hari. Sampai di sini ngiceng ya. Sama dengan tradisi Jawa Tengah 1000 hari. Apakah ada penyucian roh di situ hanya sekedar diberikan doa? Doa saja, penyucian roh enggak ada. Wehakan kuno, pabiseke, prame, rahasia, catur, dewatma, enggak akan ada dilakukan itu. Doa sama-sama mesti agen perubahan seorang manggala upacara yang harus mewujudkan dirinya berstatus sebagai wakil Tuhan di bumi, itu pendeta. Karena sang roh ini akan dijadikan murid oleh si pendeta melalui proses diksa, itu disebut dengan ngangaskara.
Adakah move on, perubahan, pergeseran setelah upacara itu hari terus kita ke kuburan saja? Padahal kalau kita di kuburan ini masih Buddha Cuel. Karena tidak dipindahkan lagi. Mesti dibuatkan. Dia masih terikat di alam Stonian Power, alam Sabda Petala. Sekarang kita stanakan menjadi alam Sabda Loko, sedikit tidaknya Sabda Sunya yang kita inginkan. Maka diberikan tumpang ini tuh di sini. Ada Meru. Dibawa ke alam atas. Bukan menstanakan sebenarnya. Munggah akan menaikkan dia ini media. Terus bagaimana dengan roh-roh yang tidak punya keturun, tidak seperti Sendana? Saya bilang begitu. Terus di mana keluarga keturun melakukan kebaktian, melakukan perjamuan reception tanpa adanya tempat suci untuk roh leluhur. Jadi perjamuan kita kepada leluhur kita masih di Stonian Power. Saya tidak menghakimi, bukan berarti ini salah. Tugas agama bukan menjustis, tapi membimbing murid TK yang tidak mengerti tentang abstrak, tentang hitungan 1, 2, 3 harus direalkan dengan benda-benda lidi 1, 2, 3. Tapi jangan terus jadi TK, naik kelas, tingkat ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMU, SMU perguruan. Ini proses beragama. Kita nggak bisa sama loh. Ada yang bakti, ada yang karma. Tugas kami sebagai pendeta mengajak bersama-sama, meningkatkan, menggraduate namanya, menggraduasi, not degradasi. Ya, bagaimana dengan acara itu? Ada nggak penyucian gitu? Kalau tidak ada penyucian, mari kita sucikan. Bukan berarti itu salah. Bisa kok nanti dipanggil rohnya rame-rame nanti. Bagi yang sudah ratusan tahun itu bisa, kenapa tidak? Memang sulit dibuktikan secara empirik. Tapi kalau berkenan roh itu kenapa tidak? Saya di bumi ayo usai saya melakukan penyucian. Saya naikkan di candi, angin taipon datang ces gitu loh. Naik anginnya, menjemput, luar biasa. Waktu narik itu di sungai Pali, kesurupan semua orang. Tapi dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan kesurupan bikin-bikinan. Karena emosi masuk di dalamnya. Nanti silahkan, dengan keyakinan, apa sudah bisa. Oke, yang pertama sudah ya, Retno? Udah ya, udah bisa ditangkap. Ya, jadi itu apa kurang 3 hari 1000. Berdoa boleh, karena di situ hanya apa? Semoga swarga puja pengelepas, nggak ada. Siwa nirwana moksanam yakasa siwalayam swarga dipa maniswetam dewa pitara pratistam, ini yang nggak ada. Swarga antu moksandu kan baru semoga kok semoga. Ya. Sama seperti mandi, kau disuruh mandi, silahkan mandi, silahkan makan, tapi apa? Kau tidak mengajak untuk mandi bersama-sama, kau tidak dimandikan rohnya. Mari mandikan rohnya, mandi weda, itu dia. Om Swastiastu. Swastiastu ya. Mungkin ini pertanyaannya hampir mirip dengan yang pertama tadi, Nabi. Jadi pertanyaan dari saya yang mengusik pikiran saya. Bagaimana perjalanan roh selanjutnya untuk mencapai moksa jika pada kelahiran selanjutnya roh tersebut menempati badan yang tidak mempercayai moksa? Apakah akan terhenti perjalanan roh tersebut mencapai moksa? Apakah jika saat kematian roh didoakan secara Hindu, di kelahiran selanjutnya akan menjadi Hindu kembali? Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, bagi yang tidak meyakini moksa, perjalanan roh gimana? Apa akan moksa? Keyakinan adalah urusan pribadi. Kata Strada, keyakinan imanen ada di dalam. Iman di dalam. Serad, hati nurani menggunakan hati. Tapi kalau nuraninya belum terbuka, bagaimana? Hukum Tuhan apa tidak terjadi? Sama seperti ini, Junia, kalau di jalan, nggak bawa semong, nggak ditangkap saya, gitu dia.
Itu kan persepsi pribadi Anda. Pas ada razia, ya Anda ditangkap oleh polisi, Anda akan dikenai hukum itu, walaupun Anda sendiri tidak meyakin kalau polisi menangkap Anda. Karena Anda sudah melanggar kaidah-kaidah hukum Tuhan. Akan moksa kan dia? Moksa. Karena akhir zaman kemana? Tuhan sebagai kosa prima, sebagai pencipta, Tuhan sebagai kosa finalis. Risa kue jagat kabeh mijil saking betara siwa, lina juga ya ring siwa loka. Tapi moksanya ya lama bagian akhir. Ketika dunia telah kiamat. Karena dalam pandangan Hindu, ketika kiamat sudah nggak ada surga neraka lagi, itu beda kita dengan yang lain. Karena semua kembali kepada Tuhan. Ibaratkan jaring laba-laba yang sudah tersedot ke dalam tubuh laba-laba. Yang adalah entitas Tuhan. Saudara yang lain ketika kiamat ya baru surga neraka. Makanya kalau hari ini kiamat, mari syukuri kita akan bersatu dengan Tuhan. Maha pralaya kembali kepada Tuhan. Maka tidak satu pun makhluk yang tidak moksa, pasti moksa. Diyakini atau tidak moksa, dia akan moksa. Karena semua berada di dalam. Hari ini pun kita sudah moksa, tapi belum merasakan moksa. Karena pikiran Anda bermain. Kenapa? Tuhan melingkupi segala, berarti kita ada di dalam Tuhan. Tuhan memasuki semua perjalanan, berarti Tuhan ada di dalam diri. Udah, hanya kita yang nggak bisa berpikir, kok Tuhan nih gak adil, hidupku menderita, Tuhan tetap adil loh. Nah, apakah akhir zaman? Semua akan moksa. Disebut dengan maha pralaya. Ya. Kausa primanya jelas, kausa finalisnya. Ya. Dari mana yang ada ini lahir, dengan apa yang hidup ini berkembang, dan kemana yang hidup berkembang ini kembali, itu adalah aku. Anda berasal dari Tuhan, hidup dengan Tuhan, pulang menuju Tuhan. Selesai. Karena Tuhan bukanlah lokasi, tapi conditioning. Keadaan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah. Tapi moksanya terakhir sebelum ada kesadaran. Nanti Tuhan yang akan menyadarkan kita. Tingkat kesadaran, disebut dengan consciousness dalam lontar, disebut dengan atutur. Sebelum orang sampai hakikat, walaupun di dalam pandangan Hindu kita boleh berbeda pendapat, disebut darsana, nawa, darsis, baru cara pandang. Ada mengatakan surga ada, disebut ini enggak ada, cara pandang. Tapi bagaimanapun cara pandang orang, kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh cara pandang. Anak menyebut ini, anak menyebut itu, enggak. Maka Tuhan kita tidak pernah berada di situasi tertentu sehingga di tempat lain dia tidak ada. Tapi ajaran bakti, ya. Tapi ajaran Jnana dan Raja Yoga, Tuhan meresapi di mana-mana. Tapi etika kita tidak membenarkan kalau memuja Tuhan di WC, kan gitu ya. Nama saya Anggito. Anggito ya? Nggih, Anggito, Anggi. Kami menjadi Romangku masih baru gitu. Pertanyaan saya mungkin lebih kurang lebih sama apa yang disampaikan saudara Mangku atau anak putri. Yang pertama mengenai roh. Orang bermimpi itu ketemu roh dan beliau itu bersabda marah atau bersabda santun. Itu nanti kami mohon penjelasannya apa maknanya. Yang kedua, ini tadi tentang masalah doa, upacara, dan tindakan pralina pengabenan. Tadi untuk pengabenan sudah saya tangkap bahwa pengabenan adalah untuk mengurangi yang secara logis, yaitu untuk mengurangi yaitu vibrasi yang negatif. Namun dari ketiga ini kami minta penjelasan yang lebih real antara makna doa, upakara, dan tindakan pralina itu, pengabenan itu, Nabi. Ada roh santun. Saya sudah jelaskan tadi, Pak. Ada kualitas roh yang berada masih kena degradasi pengaruh material. Pengaruh pikiran. Tuhan, jangankan roh Pak, Tuhan aja bisa kerodo tuh kayaknya di Bali Rangno, barong, ya enggak?
Itu dalam konsep ugra dan santa. Ketika dia ugra seperti itu. Karena masih punya prasiwo, bumi, siwo, toyam, siwo, tejo, samirana, siwa, siwakasa, iti utam, sada, siwo, namo, siwo, gancan, siwo, tirtam, siwo, niskalpo, ewace, siwar, budir, manas, cewo, aham, kara, ewace. Tuhan pun masuk di wilayah aham, kara. Dia akan menjadi buta kala. Maka buta kala bukan iblis jin seperti pandangan agama lain, tapi Tuhan yang mengalami apa? Kualifikasi pemerosotan menjadi ugra. Lukat ira buta dengan sumurup maring buta kalika, lukat ira buta kalika sumurup dining betari durga, lukat ira betari durga sumurup maring betari uma, lukat ira betari uma sumurup dining betari guru, lukat ira betari guru sumurup di sangyang dua. Apakah durga kalika itu beda dengan betari guru? Beda secara kuali, tapi sama secara hake. Maka ketika roh ini belum ditingkatkan kualitasnya dengan konsep ruatan, purita penyudemalan, pengelukatan wong pejah, begitu ikhtiar manusia untuk membebaskan. Bahkan kita ketahui kembali background tentang turunnya Gangga bukan karena keinginan Tuhan, tidak lebih daripada proses penyupatan sudemala ruatan yang harus dilakukan oleh Prabu Sagara gara-gara anaknya 60.000 menaruh pikiran negatif kepada Resi Kapila. Mengingat apa? Kudanya ditambatkan di Kapila, arannya sekarang konon menjadi Kapila, California. Di situ ada Bukit Habu, ada horse land, pulau kuda. Terbunuh 60.000, maka Ansuman Jaya menanyakan apa solusi? Harus turunkan Gangga. Siapa yang mampu menurunkan Gangga? Adalah Siwa. Siapa yang bisa jadi Siwa? Harus menjadi Brahmana dulu. Maka butuh pendeta untuk itu. Maka Siwa inilah diwakili oleh para pendeta untuk ruatan, penyucian, purification, penebusan, redemption, penyelamatan, salvation, persembahan, offering, pengorbanan, sacrifice, penebusan pada Betara Yama. Ini harus ada standarnya dalam ritual, bukan hanya persembahan, patrampus pampalam toyang. Ya. Ya. Oleh sebab itu kemudian yang kedua, bagaimana peranan doa saja? Betul, doa adalah yang terakhir, sabda. Sabda adalah nada. Saya katakan tadi, kita hadir bukan hanya sabda, kita adalah teja, kita adalah bayu, kita adalah agni, kita adalah pertiwi, kita adalah apa. Maka komponen-komponen panca maha ini pula kita buatkan yantra dalam bentuk simbol upakara. Logika bermain ketika telinga masuk air, apa yang pakai mengeluarkan? Pasti air. Maka yantra ini menjadi sangat penting, upacara penting. Tapi esensi, ada substansi pengganti kalau kita tidak bisa menggunakan badan besar. Energinya yang kita tarik, ya. Perlinanya gimana? Perlina itu bukan perlina kepada roh. Kita tidak bisa membunuh roh. Karena roh bukan lahir, Pak. Tidak ada kematian bagi roh, tidak ada kehidupan bagi roh. Tidak pernah ada terciptakan roh. Karena roh itu bersifat abadi dalam kondisi murni. Maka seperti pertanyaannya tadi, roh disiksa dan sebagainya. Kan bukan roh yang merasakan pikirannya. Sama dengan orang gila, tidak akan pernah dia sedih, senang terus. Kita perlu sekali-sekali jadi orang gila. Karena responsibility mind-nya nggak jalan. Kita yang normal inilah banyak yang sakit. Memikirkan diri kita, memikirkan wanita lain untuk kita jadikan istri. Memikirkan anak kita 7 keturunan mau selamat apa enggak. Ya stres, neraka sudah. Mau tidur juga enak di kasur. Yang empuk nggak rasakan, lebih enak tidur di sawah, di danau-danau, lihat nikmatnya. Banyak orang kaya tidak memiliki surga, dia malah neraka, hidupnya ketakutan terus. Sama dengan anak dungu, dia hisap jempolnya kemudian keluar air liurnya. Si dungu anak mengatakan jempolnya yang keluar air liur, padahal apa? Kelenjar air liurnya. Sama dengan apa?
Dongoknya seekor anjing tua yang giginya sudah habis, ketemu tulang tua, kemudian dieratnya, akhirnya gusinya berdarah. Dia pikir tulangnya keluar darah, pasti gusinya yang luka. Ya, jadi dengan demikian, Pak, ya. Kenapa di sini? Maka konsepnya apa? Penyucian pertama, pine tarpane, Pak. Suguhan makanan, tarpane, tarpane pitra ada toya. Maka konsepnya manah toya ning. Bagaimana Bhisma kehausan ketika tidur di Tarasalpa, minta air tapi datang Duryodhana membawa minuman whisky, bir, brandy dan sebagainya. Tapi Arjuna bukan, setet. Lepaskan anak panah dari busur, muncrat air. Mana toyoning. Siapa Simul Arjuna? Simul pikir, mana toyoning, heningkan pikiran kita. Maka tugas roh pulang adalah menetralisir pikiran supaya tidak bermuatan positif negatif. Apa itu? Melakukan samadhi, cita werti niroda. Maka air di situ bersihkan pikiran kalian. Sasewe makaneng gateme si banyu. Nana seng suci nirmala mesi ulan. Ketika bayangannya tenang, maka roh harus ditenangkan baru dia kembali. Maka saya katakan kalau analog kita, alam apa laut yang tenang, tidak ada ombak, itulah Tuhan yang sejati, yang murni, supreme being. Tapi begitu dia beraktivitas, dia akan menjadi gelombang. Gelombang terempas kepandai menjadi buih. Pertanyaan kita, dari mana buih itu ada? Gerak air. Bahan baku buih apa? Air. Tapi bolehkah buih menyebutkan dirinya lautan? Maka tugas kita menenangkan, ditarik kembali menjadi gelombang riak-riak, kemudian tenang di tengah samudra menjadi lautan tenang. Itulah proses kita. Makanya dalam urusan kita jangan terjebak. Ini bukan tempat permanen. Terkungkung roh, swargantu, moksantu, ini bukan. Apa? Candi apa namanya nih? Candi Merak tuh. Kan Candi Merak tuh akhirnya. Karena kita linggihkan di sini. Kita kungkung lagi. Ngungahan dewa yang dewa pitara pra